Oke, langsung saja kita akan mulai. Kelas malam ini kita belajar bersama kembali. Lanjutan dari soal yang kemarin ya. Kita akan belajar hari ini tentang materi-materi yang kemarin sudah kita bahas ya. Kan kemarin sudah sampai di soal cerita. Dan hari ini kita akan lanjut bahas soal aritmatika itu. Apa nih? Yang ini non-linear, astaga. Maaf, 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 maaf. Oh ya, oke. Kita lanjut membahas yang ini ya. Kemarin yang nomor 108 sudah, kita akan lanjut membahas nomor 109. Oke, jadi langsung saja. Kita masih di soal aritmatik, soal cerita, soal umur-umur, ya, seperti yang kemarin. Jadi kembali lagi saya ingatkan, untuk soal aritmatik seperti ini, itu bergantung pada bagaimana teman-teman bisa memformulasikan cerita ini ke dalam sebuah bentuk persamaan matematik agar lebih mudah untuk diselesaikan atau dikerjakan. Nah, mungkin ada yang teman-teman sudah beberapa kemarin ada yang kirim ke saya jawaban-jawabannya dan sudah dikerjakan sampai selesai untuk bagian kuantitatif ini. Namun saya belum bisa memberikan kunci jawabannya karena jujur saya juga belum kerjakan sampai selesai ya. Dan better untuk kita bahas bersama di kelas malam hari ini untuk kita belajar bersama aja. Jadi bisa teman-teman sesuaikan kunci jawabannya ya. Oke, langsung ke soal nomor 109. Kita baca bersama. Umur Ulfa sepertiga kali umur ayah. Nah, langsung kita buat model matematisnya ya, persamaannya. Berarti kita anggap si Ulfa ini U. U ini sama dengan sepertiga kali ayah. Umur ibunya 5/6 kali umur ayah. Berarti ibu sama dengan 5/6 ayah. Jika umur Ulfa adalah 18 tahun, maka umur ibunya, oke, si Ulfa ini 18 tahun. Berarti kita substitusikan 18 itu di persamaan pertama ini. Berarti 18 itu sama dengan sepertiga kali ayah. Maka umur ayah itu sama dengan 18 kali 3. 18 kali 3 itu dapat di 54. Ya, 54 ya kalau tidak salah. Mm. Maka umur si ayah itu 54 tahun. Dan ditanyakan umur si ibunya. Tinggal kita substitusikan 54 ini ke persamaan si ibu. Maka umur ibu itu sama dengan 5/6 dikali dengan 54. Kita bisa selesaikan ini 6 dan 54, maka di sini sisa 9. Maka umur ibu sama dengan 5 kali 9 yaitu 45 tahun. Oke. Maka umur si ibu adalah di 45 tahun, jawabannya C. Kita lanjutkan ke nomor 110. Masih soal umur-umur ya. 4 tahun yang lalu, jumlah usia dua orang bersaudara adalah 27 tahun. Sedangkan 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia muda ditambah 6 tahun. Pada saat ini, berapa usia yang tua? Wah, oke. Mungkin soal ini cukup kompleks ya untuk diformulasikan. Jadi teman-teman harus teliti bagaimana membahasakan atau memformulasikan cerita ini ke dalam bentuk persamaan matematis seperti soal-soal sebelumnya. Kita telah bersama ya. 4 tahun yang lalu. Oke, artinya umur kedua orang ini akan dikurangi 4. Ya, misalnya di sini ada si tua dan si muda. Berarti kita misalkan saja si muda itu M dan si tua itu T. Ini adalah usia mereka per saat ini. Ya, M ini adalah variabel si muda yang usianya saat ini, dan si variabel T ini adalah usia si tua per saat ini. Kemudian kita formulasikan kalimat pertamanya. 4 tahun yang lalu. Artinya umur si muda dikurangi 4 ditambah umur si tua dikurangi 4 itu sama dengan 27. Itu formulasi yang pertama. Kenapa kurang 4? Karena di sini ceritanya bilang 4 tahun yang lalu. Jadi jika M dan T ini adalah usia saat ini, maka usia 4 tahun lalu itu kita tinggal kurangi 4 saja ya, 4 tahun ya. Seperti itu. Kemudian 11 tahun yang akan datang,
2 kali usia tua sama dengan 2 kali usia muda ditambah 6 tahun. Nah, kalau 11 tahun yang akan datang artinya usia mereka berdua ditambah 11 tahun. Usia mereka berdua akan kita tambah dengan 11 tahun. Artinya si muda 11 tahun yang akan datang, 2 kali usia yang muda, 2 kali usia yang tua, berarti 2 kali usia yang tua, berarti si tua tambah 11, ya. 2 kali usia yang tua itu sama dengan 2 kali usia yang muda, 2 kali usia yang muda ditambah 11 tahun. Oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. 2 kali usia yang tua, ya artinya usia yang tua ini ditambah dengan 11 tahun yang akan datang, itu sama dengan 2 kali usia yang muda, ditambah juga 11 tahun yang akan datang, ditambah 6. Tambah 6 tahun. Nah, inilah formulasi persamaan matematis yang harus teman-teman selesaikan. Kita lihat di soal apa yang diminta, usianya siapa yang diminta. Diminta pada saat ini berapa tahun usia yang tua. Berarti yang ditanya adalah variabel T-nya. Karena variabel T tadi kita definisikan sebagai usia yang tua itu pada saat ini atau pada tahun ini. Maka tinggal kita selesaikan persamaan yang dalam kotak ini ya. Oke, kita selesaikan dengan cara langsung mensubstitusikan agar yang diselesaikan itu adalah si T-nya langsung. Kita lihat persamaan pertama yang ini. Ya, saya ingin membentuk persamaan ini. Saya akan membentuk persamaan ini agar M itu sama dengan T. Bagaimana caranya? Di sini saya tuliskan kembali dulu ya. M kurang 4 ditambah T kurang 4 itu kan sama dengan 27. Maka M itu sama dengan 27 ditambah 4 ditambah 4 dikurang T. Ya, yang bagian ini saya pindah ruaskan semua. Bagian ini saya pindah ruaskan agar di bagian kiri itu semua variabel M saja. Maka M itu sama dengan 27 tambah 4, 31, 31 tambah 4, 35, 35 kurang T. Nah, ini adalah M. M itu sama dengan 35 kurang T. Usia M per saat ini, per tahun ini, itu 35 kurang T. Kemudian, M ini akan kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Akan kita substitusikan ke persamaan kedua untuk mendapatkan nilai T. Maka, persamaan kedua ini akan menjadi 2 dikalikan T tambah 11 itu sama dengan 2 dikalikan M tadi 35 kurang T, 35 kurang T ditambahkan 11 ditambah 6. Good. Kita tinggal selesaikan, kita substitusi keluar masuk. Di sebelah kiri menjadi 2T tambah 22 dan di sebelah kanan menjadi 70 kurang 2T ditambah 22 ditambah 6. Oke. Kita pindahkan yang punya variabel ke sebelah kiri dan konstanta ke sebelah kanan. Maka di sini ini menjadi 4T itu sama dengan 70 tambah 6 ya langsung ya. 22 dengan 22 habis. Ya, langsung 70 tambah 6. Berarti ini 4T sama dengan 76. Maka usia T itu sama dengan 19 tahun. Maka usia yang tua itu di saat ini adalah 19 tahun. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 111. Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. Banyaknya tambahan jeruk yang harus Sarah beli sehingga perbandingan banyak keseluruhan buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 3:1 adalah oke.
Ini soal perbandingan. Berarti hal pertama yang harus teman-teman lakukan, kita lihat dulu kondisi awalnya, perbandingan kondisi awalnya, yaitu perbandingan antara keseluruhan buah dibanding dengan jeruk saja ya. Nah, ini kan sama dengan keseluruhannya ada 7 tambah 5, 12 tambah 3, 15. Adalah 15 banding 3. Ini perbandingan keseluruhan awalnya. Nah, diinginkan agar perbandingan keseluruhannya itu menjadi 3:1 dengan menambahkan jumlah jeruknya saja. Ya, dengan menambahkan jumlah jeruknya. Jadi perbandingan keseluruhan buah dibanding dengan keseluruhan buah jeruk saja itu menjadi 3:1. Artinya, misalkan buah jeruk yang ditambah itu sebesar X, misalnya jeruk yang ditambah itu sama dengan X, maka perbandingan ini akan kita tuliskan menjadi 15 tambah X per 3 tambah X itu harus sama dengan 3:1. Tinggal kita selesaikan lah. Maka kita akan dapat nilai X-nya nih. 15, sorry. 15 tambah X itu sama dengan 9 tambah 3X. Kita pindah ruaskan, maka ini menjadi minus 2X sama dengan minus 6. Maka X sama dengan minus 6 bagi minus 2 ada 3. Oke, berarti si Sarah harus menambah 3 buah jeruk agar perbandingan keseluruhan buah dan banyaknya jeruk itu menjadi 3:1. Oke, di sini kita sudah masuk kecepatan jarak dan waktu nih. Soal-soal modelan gini nih. Oke, kecepatan sebuah kereta api 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sebuah bis. Oke, coba kita formulasikan dulu ya. Kita formulasikan dulu kalimat ini. Kecepatan kereta api 50% lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sebuah bis. Nah, teman-teman mau memformulasikan ini seperti apa? Menjadi seperti apa? Ada yang bisa bantu untuk memformulasikan kalimat pertama ini saja. Sampai di sini saja. Yang ini. Kalimat ini saja. Ada yang bisa? Oke, ada beraneka ragam jawabannya. Ada yang kecepatan kereta setengah dari kecepatan bis. Ada yang kereta api 50% lebih dari bis. Oke. Oke. Formulasi yang teman-teman sampaikan di kolom chat ini masih kurang tepat ya. Masih kurang bisa menggambarkan hubungan antara kecepatan kereta dengan kecepatan bis dari satu kalimat ini. Jika teman-teman mengatakan kalau kecepatan kereta api, misalnya kecepatan kereta api ini kita anggaplah KA ini X dan um, bis itu Y, misalnya kecepatannya ya. Berarti kalau teman-teman formulasikan seperti yang di kolom chat tadi, berarti X ini itu sama dengan 0,5 Y, ya kan? Kecepatan B sama dengan 50 A. Oke. Jika teman-teman mengatakan seperti di kolom chat, yaitu kecepatan kereta api sama dengan 0,5 Y, artinya kereta api ini lebih lambat daripada si bis. Jika formulasinya seperti ini. Karena misalnya kecepatan si bis ini let's say 100 km per jam, artinya kecepatan kereta api itu cuma 50 km per jam. Yang mana itu tidak masuk akal seperti yang dikatakan soal bahwa dia lebih cepat. 50% lebih cepat. Artinya untuk memformulasikannya, maka yang tepat adalah kecepatan kereta api ini, si X ini, itu sama dengan kecepatan si bis ditambah 50% dari kecepatan si bis. Inilah formulasi kecepatan kereta apinya. Atau kita sederhanakan, ini menjadi kecepatan kereta api itu sama dengan 50% ini saya tulis 0,5 saja atau setengah ya. 0,5 saja.
maka kecepatan kereta api itu sama dengan 1,5 kali dari si kecepatan bis. Karena dia lebih cepat 50%. Jadi kalau si kecepatan bisnya, let's say, 100 km per jam, maka si kecepatan kereta apinya itu menjadi 150 km per jam. Sehingga selisihnya itu menjadi 50%. Lebih cepat si kereta api. Nah, inilah formulasi kecepatan si kereta apinya. Selanjutnya kita lihat kalimat berikutnya. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Jika kereta api berhenti di sebuah stasiun antara kota A dan kota B selama 12,5 menit, maka kecepatan bis adalah. Oke, berarti yang ditanya adalah si Y-nya ya. Y-nya yang ditanya. Kita lanjut. Kedua moda transportasi tersebut berangkat dan sampai pada waktu yang sama dari kota A ke kota B sejauh 75 km. Artinya, bisa kita katakan kalau mereka berangkat dan tiba di waktu yang sama, artinya persamaannya itu waktu tempuh kereta api itu sama dengan waktu tempuh si bis. Nah, untuk kecepatan, jarak, dan waktu, teman-teman harus ingat 3 rumus ini. Persamaannya itu adalah kecepatan atau V itu sama dengan jarak bagi waktu. Ya, ini harus teman-teman ingat harga mati untuk persamaan untuk soal-soal jarak kecepatan waktu. Kecepatan itu sama dengan jarak bagi waktu, maka waktu itu sama dengan jarak bagi kecepatan. Maka waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Kita kesampingkan ini. Persamaan ini harus teman-teman ingat ya. Oke. Kembali ke soal, jarak si kereta api, waktu tempuh kereta api, itu sama dengan jaraknya atau 75 km dibagi dengan kecepatan kereta api, yaitu 1,5 kali Y. Sama dengan jarak yang ditempuh oleh bis dibagi dengan kecepatan bis, yaitu Y. Oke. Nah, akan tetapi ada satu tambahan nih, yaitu si kereta api, dia itu ada berhenti selama 12,5 menit. Dia ada berhenti 12,5 menit. Artinya, kereta api ini dia ada memakan waktu tambahan, yaitu sebesar 12,5 menit. Dan harus kita konversikan ke jam. Kenapa kita konversikan ke jam? Karena teman-teman lihat dalam soal satuannya ini dalam kilometer untuk jarak dan kecepatannya itu kilometer per jam. Sehingga waktu ini yang dalam menit ini harus kita sesuaikan juga dalam bentuk jam. Sehingga untuk waktu tempuh kereta itu kita akan tambahkan dengan 12,5 dibagi 60. 1 jam 60 menit. Ya. Tinggal kita selesaikanlah persamaan ini. Kita selesaikan, maka ini menjadi saya pindahkan yang ada Y dengan Y di sebelah kiri dan yang konstanta saja saya pindahkan ke sebelah kanan. Oke. Maka ini 75 per 1,5 Y dikurang 75 lagi deh. itu sama dengan minus 12,5 per 60. Oke. Tinggal kita selesaikan lain nih. Mungkin 12,5 per 60 ini kita sederhanakan. Itu menjadi 125 per 10 per 60. Maka ini menjadi 125 per 600. Kita bagi dengan 25. 25 dengan 25. Maka ini menjadi 5 per 24. Oke. Ini saya tulis menjadi 5 per 24 ya. Oke. Minus 5 per 24. Oke.
Kita selesaikan ini dengan penyebutnya, kita samakan dengan 1,5 Y. Ya. Maka ini menjadi, berarti 1.800 kurang 2.700 itu minus 900. Ya, minus 900 sama dengan minus 7,5 Y. Maka Y itu sama dengan 900 bagi 7,5, 120, Kak. 120. Oke, thank you. 120 kilometer per jam. Maka jawabannya ada di option C. Maka kecepatan bisnya itu di 120 kilometer per jam. Ya, oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas mungkin? Atau ada yang perlu diulang? Avian, boleh saya bertanya? Silakan. Itu kenapa Kak yang di bagian 75 kurang 112,5 variabel Y-nya dihilangkan? Oke. Berarti yang ini saya hapus dulu ya. Yang bagian dari bagian sini kan? Oke. Nah, teman-teman lihat yang bagian ini ya. 75 per 1,5 Y kurang 75 per Y. Nah, ini kan kita ingin samakan penyebutnya. Kita ingin samakan penyebutnya. Di sini saya ingin samakan langsung dengan 1,5 Y. Karena kebetulan yang di bagian kiri itu per Y saja atau 1 Y. Kita samakan dengan 1,5 Y. Nah, artinya di bagian bawahnya kita sudah samakan dengan 1,5 Y. Oke. 1,5 Y dibagi dengan 1,5 Y yang ini, bagi dengan 1,5 Y ini, itu kan sama dengan 1. 1 dikali 75. Dapatnya 75. Oke. Kemudian 1,5 Y dibagi Y, itu kan dapatnya cuma 1,5 saja. 1,5 dikali 75, itu tadi sama dengan 112,5. Jadi bagian ini, kalau kita ingin pecahkan satu persatu, kita pecahkan satu persatu, ya. Ini menjadi 7,5 per 1,5 Y, itu sama dengan bagian ini. Kemudian yang bagian keduanya akan dikurang dengan 112,5 per 1,5 Y. Ini kalau disederhanakan bagi dengan 1,5, pembilang dan penyebutnya akan mendapatkan yang bagian ini, 75 per Y. Tinggal kita selesaikan seperti tadi, ini minus 5 per 24. Karena ini penyebutnya sudah sama-sama dengan 1,5 Y, tinggal kita kali silang seperti biasa. Kita kali silang, 24 kali 75 di 1.800, kurang 24 kali 112,5 itu di 2.700, sama dengan 1,5 Y kali min 5 Y, itu sama dengan min 7,5 Y. Tinggal kita selesaikan seperti biasa, min 900 sama dengan min 7,5 Y, maka Y sama dengan min 900 per min 7,5, dapatnya Y di 120 kilometer per jam. Maka ini kecepatannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau perlu dari awal lagi kita formulasinya? Siap-siap Kak, bisa dipahami. Oke. Oh, mungkin sedikit reminder ya untuk teman-teman, mungkin mic-nya bisa tolong dikondisikan supaya teman-teman lain juga bisa lebih berkonsentrasi untuk belajar ya. Jadi bisa saling mengerti ya di sini. Soalnya sejujurnya saya juga cukup terganggu ketika menjelaskan dan ada yang on mic tiba-tiba ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 113. Jika seseorang berjalan dengan kecepatan 14 km per jam, dia akan menempuh 20 km lebih panjang jika dibandingkan dengan ketika dia berjalan 10 km per jam. Jarak sebenarnya yang dia tempuh adalah, oke, jarak sebenarnya. Artinya di sini, jarak sebenarnya yang ditanyakan dalam soal ini menurut teman-teman, jarak
yang dengan kecepatan berapa ketika dia berjalan? Jarak yang mana menurut teman-teman yang ditanyakan dalam soal? Yang 10, Kak. Yang 10, ada yang lain? 10 kilo, Kak. Oke. Jarak yang ditanyakan, ini bisa diperdebatkan nanti ya. Tapi kalau menurut saya, jarak yang ditanyakan ini jarak ketika dia berjalan secepat 14 km per jam. Kenapa? Karena yang 10 km per jam itu sebagai pembandingnya saja. Jadi ini kalau kita mau gambarkan, misalnya jarak yang dia tempuh 14 km per jam itu adalah adalah X misalnya ya. Misalnya sejauh ini. Nah, ini yang dia jalan dengan kecepatan 14 km per jam. Dia menempuh jarak X. Kemudian ketika dia berjalan dengan 10 km per jam, dia cuma sampai let's say di sekitar sini. Nah, ini dia dapat jaraknya Y. Ini kalau dia jalan dengan 10 km per jam. Nah, selisihnya inilah selisihnya ini yang dari sini sampai di sini itu selisih 20 km. Karena di soalnya bilang kalau dia jalan dengan 14 km per jam, dia akan menempuh 20 km lebih panjang dibandingkan kalau dia berjalan dengan 10 km per jam. Maka jarak sebenarnya yang dia tempuh itu yang ditanyakan adalah jarak si X ini. Panjang X ini berapa? Itu yang dia tanyakan. Nah, untuk memformulasikannya, kembali lagi teman-teman ingat persamaan. Hujan lagi. Oh, enggak apa ya. Oke, teman-teman ingat kembali persamaan tadi, jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk mencari jarak, kecepatan tadi kan sama dengan jarak bagi waktu. Maka jarak itu sama dengan kecepatan kali waktunya. Oke. Nah, di sini kita asumsikan bahwa waktunya itu sama, ya. Waktu yang dia habiskan untuk berjalan mau dengan kecepatan 14 km maupun dengan kecepatan 10 km per jam, itu waktu yang ditempuhnya itu sama. Artinya, selisih jarak ini, yaitu jarak X kurang jarak Y, itu sama dengan 20 km. Ya, tidak perlu tulis satuan. Selisih jaraknya sama dengan 20 km, 20 meter, 20 km. Oke. Wih, berarti ini orang jalan cepat juga ya, berarti ya. Gila berarti. Oke. Kita kembali ke rumus ini. Jarak X artinya 14 km per jam itu dikali waktunya, T, karena waktunya sama, dikurang dengan 10 kali T, itu sama dengan 20. Karena waktu tempuhnya sama, ya. Hanya hasil jarak dan kecepatannya itu berbeda. Tinggal kita selesaikan seperti biasa ya, ini. 14T kurang 10T itu 4T, sama dengan 20, maka T-nya itu sama dengan 5. Atau ini 5 jam harusnya ini ya. Ya, 5 jam. 5 jam. Oke. Berarti untuk mencari jarak si X ini, ya kita tinggal kalikan 14 dikali 5. Itu sama dengan 70 km. Berarti jarak yang dia tempuh dari sini sampai sini itu di 70 km. Jawabannya di C. Oke. 3 jam 35 menit 25 detik, 4 jam 45 menit 35 detik. Jumlah waktu pada data di atas adalah, oke, tinggal kita jumlahkan dari detik, menit, terus jamnya ya. Kita jumlahkan dari belakang. 25 detik tambah 35 detik, jadinya ini 60 detik. Ini 60 detik, atau sama dengan 1 menit. Oke, 1 menit berarti ya, semua pilihan belakang jadi 0 detik. Oke, 1 menit kita tambahkan di sini, 1 menit. 35 tambah 45 itu dapatnya di 80 menit ya. Dapat 80 menit atau 80 menit yang ini. 81 menit tambah 1, sorry. 81 menit
atau ini sama dengan 1 jam 21 menit. 1 jam 21 menit. 1 jamnya kita tambahkan di sini. Jadinya di sini 8 jam. 1 jam di sini berarti 1 tambah 3 tambah 4 jadinya 8 jam. Maka 8 jam 21 menit ini dan 0 detik ya. Maka jawabannya A. Dah. Ya. 8 jam 21 menit 0 detik. Oke, kayaknya ini tidak terlalu ribet ya. Kita lanjutkan saja ya. Nomor 115. Luas suatu persegi. Oke, ini sudah masuk geometri ya. Kita masuk pada soal-soal geometri. Luas dari suatu persegi A 25 cm persegi. Jika keliling persegi B adalah 4 kali keliling persegi A, maka luas persegi B adalah B. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu di persegi A. Apa yang kita cari yaitu panjang sisi-sisi dari persegi A. Teman-teman mungkin sudah tahu bahwa luas persegi, saya tulis begini saja, luas persegi itu sama dengan sisi kuadrat atau sisi kali sisi. Nah, di sini luas persegi A itu kan sama dengan 25. Maka sisinya, sisi-sisinya itu sama dengan akar dari 25. Itu sama dengan 5 cm. Nah, itu sisi-sisinya dapat 5 cm. Karena ditanya kelilingnya, ya kita lihat, bukan ditanya keliling, maksudnya keliling persegi B itu 4 kali keliling persegi A. Maka untuk mendapatkan panjang sisi-sisi dari persegi B, kita cari dulu keliling dari persegi A-nya. Keliling dari persegi A itu sama dengan 4 kali sisinya. Karena kita keliling 1, 2, 3, 4. Ya. Itu sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 cm. Keliling persegi A-nya itu 20 cm. Dan dikatakan bahwa keliling persegi B itu sama dengan 4 kali keliling persegi A. Atau sama dengan 4 kali 20. Sama dengan 80. Oke. Maka keliling persegi B itu sama dengan 80 cm. Nah, sekarang yang ditanya itu luas persegi B. Artinya kita mencari dulu panjang sisi-sisi dari si persegi B-nya. Panjang sisi dari persegi B itu sama dengan kelilingnya, keliling persegi B itu dibagi dengan 4. Karena rumus keliling tadi 4 kali sisi kan. Maka ini dapat 80 per 4 sama dengan 20 cm. Nah, ini panjang sisinya. Maka luas persegi B sama dengan 20 kuadrat. Karena sisi kuadrat itu rumus luas persegi ya. Sama dengan 400 cm persegi. Jawabannya di D. Oke. Untuk geometri persegi masih sederhana lah ya. Teman-teman masih bisa memahami ya. Kita move to the next question. 116. Oke, masih geometri, tapi dengan formulasi soal yang cukup berbeda. Jika panjang suatu persegi panjang ditambah 10% dan lebarnya dikurangi 10%, maka luas persegi panjang tersebut adalah, oke, ditanyakan perubahannya ya. Perubahannya kalau panjang dan lebarnya itu diotak-atik, ditambah atau dikurang panjang lebarnya. Kita hitung dulu si panjang dan luas awal. Sorry, kita hitung dulu luas awal si perseginya ya. Oke, kita hitung luas awal perseginya. Luas awal itu sama dengan panjang kali lebar. Oke, ini luas awalnya. Nah, setelah perubahan, panjang yang baru ya, panjang yang baru itu kan panjang lama ditambah 10%, ditambah ya panjangnya ya, oke. Ditambah 10%
dari panjang lama. Oke, dia ditambah 10%. Maka panjang baru itu sama dengan 10% ini sama dengan 0,1, berarti ini sama dengan 1,1 panjang lama. Oke, panjang barunya sama dengan 1,1 panjang lama. Sekarang kita lihat lebarnya. Lebar baru itu sama dengan lebar lama, dia dikurangi 10% lebar lama. Dikurangi lebar lama. Maka lebar baru ini sama dengan 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9 lebar lama. Oke. Ini lebar kita sudah ada panjang baru dan lebar baru. Maka luas barunya, ya, luas barunya itu sama dengan panjang baru dikali dengan lebar baru. Di mana panjang baru ini tadi sama dengan 1,1 panjang lama dikali dengan 0,9 lebar lama. Oke. Nah, ini kita pisahkan. Ini kan sama saja dengan 1,1, ya. Ini kan sama saja dengan 1,1 dikali 0,9 dikali panjang lama dikali lebar lama. Oke. Nah, 1,1 kali 0,9, ada yang bisa tolong? How much? 1,1 kali 0,9? 0,99 bukan sih, Kak? Oke, thank you. 0,99 dikali. Nah, teman-teman lihat panjang lama, ya, panjang lama dikali lebar lama ini, itu kan hasilnya sama dengan luas lama, ya kan? Ini sama dengan luas yang lamanya. Artinya, luas yang baru itu sama dengan 0,99 kali luas lama atau 99% dari luas lamanya. Ya, ini kita bisa tuliskan menjadi 99% dari luas lama. Nah, itu luas barunya. Luas barunya itu 99% dari luas lama. Artinya ada perubahan yang terjadi dari luas lama ke luas baru. Perubahannya sebanyak berapa? Berapa persen perubahan yang terjadi? Perubahannya yang terjadi selisihnya adalah di 1%. Oke, mohon maaf tadi saya disconnect ya. Sorry. Wifi sini ada tiba-tiba hujan soalnya. Maaf ya. Oke, kita lanjut. Nah, luas baru itu kan sama dengan 99% dari luas lama. Artinya ada terjadi perubahan dari luas awal ke luas lama atau luas awal itu ke luas barunya. Perubahannya sebanyak 1%, yaitu dia berkurang 1%. Jadi misalnya luas awalnya di sini adalah 100, misalnya panjang kali lebarnya ini hasilnya adalah 100 cm persegi misalnya, maka luas baru itu 99% dari luas lama atau 0,99 dari 100 ya 99. Artinya ada berkurang 1%. Sehingga jawabannya adalah di C. Nomor 117. Jika panjang Q mempunyai panjang 2P dan lebar Q. Persegi P yang panjang sisinya P mempunyai luas 1/4 Q. Jadi, oke, di sini ada dua bangun datar ya, ada dua geometri di sini. Si Q ini adalah persegi panjang dan P ini adalah persegi. Oke. Nah, kita akan mencari luasnya dulu, ya. Kita akan mencari luasnya karena yang ditanya P ini itu mempunyai luas 1/4 Q.
Jadi seperempat dari Q itu berapa? Luas seperempat dari Q. Kita cari dulu luas dari si persegi panjang Q. Yaitu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu 2P ditambah lebarnya itu adalah Q. Maka luasnya menjadi 2PQ. Kemudian kita hitung luas perseginya. Luas persegi atau luas P itu kan sama dengan sisi kuadrat. Sisinya adalah P sama dengan P kuadrat. Ya, maka luas perseginya itu sama dengan P kuadrat. Dan dikatakan bahwa persegi P itu mempunyai luas seperempat dari luas Q. Ya, berarti luas persegi P ini P kuadrat itu sama dengan seperempat dari luas Q, yaitu 2PQ. Nah, kita tinggal selesaikan lain. Tinggal kita selesaikan menjadi P kuadrat sama dengan 2PQ. Oh, no. Menjadi setengah PQ ya ini ya. Menjadi setengah PQ. Menjadi setengah PQ, maka ini menjadi 2P kuadrat itu sama dengan P. Wait. Sama dengan PQ. Kita sederhanakan dengan kedua ruas itu kita bagi dengan variabel P di kedua ruas. Ruas kiri dan ruas kanan. 2P kuadrat dibagi P ini menjadi 2P saja. Dan ini sama dengan PQ dibagi P menjadi Q. Maka hubungannya itu sama dengan 2P sama dengan Q. Jawabannya ada di option C. 2P sama dengan Q. Oke. Sip. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita lanjut ke soal nomor 118. Jika tabung P tingginya 2 kali tabung 5 dan jari-jarinya setengah tabung 5, perbandingan isi tabung P terhadap isi tabung. Oh, ini bukan 5 ya teman-teman. Ini kayaknya S. Ini ya. Kayaknya salah tulis soal ini ya. Ini S ya, bukan 5. Ini S. Ya. Oke, kita perjelas. Ini tabung S, bukan tabung 5 ya. Oke, jika tabung P tingginya 2 kali tabung S dan jari-jarinya itu setengah tabung S. Oke, kita tuliskan dulu. Yang pertama adalah tinggi P, tinggi tabung P itu sama dengan 2 kali dari tinggi tabung S. Dan jari-jari P, jari-jari tabung P itu sama dengan setengah dari jari-jari tabung S. Oke. Ditanya perbandingan isi tabung. Nah, perbandingan isi tabung artinya yang ditanyakan adalah perbandingan volume tabungnya. Yang ditanyakan adalah perbandingan volumenya. Volume tabung itu rumusnya sama dengan pi R kuadrat dikali tinggi. Ini adalah rumus volume tabung. Maka kita akan membuat perbandingan volume tabung P dibanding volume tabung S. Atau sama dengan pi R P kuadrat dikali dikali TP per pi R S kuadrat dikali TS. Nah, yang mana RP ini itu sama dengan setengah RS, maka di sini menjadi pi R setengah RS dikuadratkan, TP itu sama dengan 2TS dikali 2TS per pi RS kuadrat dan TS kuadrat. Kita sederhanakan dulu di pembilangnya. Ini menjadi pi seperempat RS kuadrat 2TS
per pi RS kuadrat TS. Oh, TS tidak kuadrat ya. Sorry, 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 sorry. Per TS. Nah, di sini kita sudah bisa eliminasikan nih. Pi dengan pi selesai. RS kuadrat dengan RS kuadrat. Dan TS dengan TS. Maka sisanya menjadi 1/4 dikali 2. Sama dengan 1/2. Maka perbandingannya volume tabung P dibanding volume tabung S itu adalah 1/2. Jawabannya B. Sampai di sini ada yang masih kurang jelas tentang geometri, seputaran luas keliling dan volume saja sih. Kak, Dibandingkan, ya, boleh. Kalau misalnya hmm, soal TBS ini mesti hafal apa volume ya, volume sama luas permukaan ya. Kalau bangun ruang itu. luas permukaan sih menurut saya tidak terlalu ya. Volume paling ya, volume itu wajib. Luas permukaan opsional. Jika memang lebih pengen lebih secure aja ya berarti hafalin aja luas luas permukaan dari bangun ruang. Tapi seingat saya sih tidak terlalu sering muncul ya volume tentang luas permukaan bidang 3 dimensi ya. Sama ini Kak, kalau soal TBS tuh ada muncul nggak sih kayak dari sentimeter kubik jadi desimeter kubik jadi meter kubik ada nggak? Oh, kalau konversi-konversi gitu tidak secara eksplisit satu soal. Tapi biasanya dalam satu soal yang kayak gini-gini cuma beda satuan antara di question sama di multiple choice-nya itu beda satuan. Misalnya di sini ditulisnya itu let's say misalnya tingginya itu dalam sentimeter, panjang jari-jarinya itu dalam sentimeter. Terus kan artinya kalau kita mencari volume, hasilnya akan jadi sentimeter kubik tuh. Nanti di dalam multiple choice-nya mungkin mereka taruh kayak dalam desimeter kubik ke, atau dalam meter kubik ke. Misalnya kayak gitu. Jadi konversinya itu tidak secara langsung dalam satu soal sendiri, tidak. Tapi disisipkan dalam soal-soal kayak gini gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 119. Masih soal jarak kecepatan waktu lagi ya. Tono meninggalkan kota A pada pukul 6.15 dan sampai di kota B pada pukul 9.35. Jika ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan beristirahat 1 jam untuk makan, berapa kilometer jarak kota A ke kota B? Oke, Saya kok makan, Bung. maka di sini yang harus kita lakukan pertama adalah menghitung dulu waktu tempuhnya. Ya, waktu tempuhnya dia berangkat dari 6.15 dan tiba di 9.15 dengan beristirahat 1 jam. Artinya waktu tempuhnya itu dari 9.15, oh sorry, 9.45, 9.45 dikurangi 6.15, terus dikurangi waktu istirahat 1 jam. Nah, 9.45 kurang 6.15 ini dia sekitar di 3,5 jam ya. Ya, 3,5 jam dikurangi 1 jam. Maka waktu tempuh bersihnya jika dia tidak beristirahat makan, jika si Tono ini jalan terus tanpa istirahat makan, waktu tempuh bersihnya itu di 2,5 jam. Itu waktu tempuh bersihnya kalau dia tidak beristirahat makan. Nah, untuk menghitung jaraknya, maka kita gunakan waktu tempuh yang bersih tanpa beristirahat, yaitu 2,5 jam ini. Nah, untuk hitung jaraknya, sama seperti rumus kecepatan jarak dan waktu tadi, jaraknya itu kan sama dengan kecepatan kali waktu. Kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam, dikalikan dengan 2,5 jam, maka waktu tempuhnya itu ada di, jaraknya itu ada di 60 bagi 2, 30 kali 5, jadi 150 km berarti ya. Ya, berarti jarak antara kota A ke kota B itu di 150 km. Oke, kita next. Nomor 120.
Suatu kelompok belajar mempunyai 7 anggota. Mempunyai anggota 7 orang. Apabila setiap belajar, semua anggota kelompok duduk dengan posisi melingkar. Banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk anggota kelompok tersebut adalah, oke, ini kita sudah masuk pada materi statistika ya, ini peluang statistika dan ya, segala macamnya. Khusus untuk soal ini kita akan menggunakan namanya, correct me if I'm wrong ya, kita akan menggunakan namanya circular permutation. Ya, kita akan menggunakan namanya circular permutation. Jadi circular permutation ini kalau dituliskan secara statistika itu sama dengan N permutasi dari R. Itu secara dasarnya. Nah, untuk soal ini kita tidak akan menggunakan patokan circular permutation seperti rumus ini, NPR ini tidak. Untuk menentukan banyak cara, artinya kita akan menghitungnya dengan cara jumlah orang, misalnya jumlah anggotanya kita kasih N, ya, jumlah anggota ini dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kita asumsikan kita akan mengobservasi pada satu orang yang sama. Kita akan mengobservasi pada satu orang yang sama. Artinya setiap kali anggota kelompok ini mereka belajar bersama, yang kita observasi posisi duduknya itu berfokus pada satu orang terus. Sehingga jumlah orang ini akan kita kurangi 1. Yaitu sebagai bahan observasi ini. Dan banyaknya cara itu akan kita faktorialkan. Nah, akan kita faktorialkan dari N kurang 1 ini. Maka, tinggal kita masukkan. N-nya itu ada 7 orang. Maka 7 dikurangi 1 faktorial sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu kan sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Biasanya 1 tidak perlu kita tulis ya. Biasanya sampai di 2 saja. Biasanya 1 tidak perlu ditulis. Tapi ya, kita tulis ya. Tinggal kita selesaikan gitu ini. 6 kali 5 ini 30. 30 kali 4 itu 120. 120 kali 3 itu 360. 360 kali 2 itu 720. Dikali 1 tetap 720. Maka banyaknya cara untuk mengatur posisi duduk orang-orang ini ada sebanyak 720 cara. Ada yang ingin ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Berarti 720, berarti NPR circular permutation ini sama dengan N kurang 1 faktorial ya? Yes. Sebenarnya rumus NPR ini itu tidak dipakai seperti ini ya. Oh, sorry. Rumus NPR ini itu sebenarnya kalau dijabarkan, rumus yang NPR ini kalau dijabarkan itu sama dengan N faktorial per N kurang 1 faktorial, N kurang R ya, N kurang R faktorial. Ini kalau mau dijabarkan rumus NPR ini. Nah, korek kita kan agak clear. Tapi untuk konteks soal ini, itu kita tidak bisa pakai NPR seperti ini. Ini cuma rumus permutation secara generalnya. Nanti kalau teman-teman belajar statistika lanjut, akan ketemuan permutasi seperti ini. Tapi kalau circular permutasi, dia tinggal kita observasi berapa orang di situ, tinggal kita kurangi saja dengan jumlah total orangnya, dikurangi dengan berapa orang yang akan observasi untuk posisi duduknya, dan difaktorialkan. Begitu saja. Oke, mungkin ini saya coba tambah penjelasan sedikit. Siapa tahu saja mungkin teman-teman dapat soalnya yang pakai case ini, permutasi pada umum. Wow, gila kok. Wow. Oke, contoh ya, misalnya soalnya tuh kayak gini. Bentar, saya coba bikin soal di sini. Misalnya soal untuk permutasi ya. Oh, sesimpel kayak gini.
Ada 10 orang misalnya nih. Ada 10 orang dalam kelas. Dalam 10 orang dalam kelas. Nah, berapa banyak cara untuk menyusun menyusun ketua, wakil, dan sekretarisnya dan sekretarisnya dari 10 orang ini. Artinya kan kita untuk pilih kombinasi 3 orang dari 10 orang, ya kan? Kita pilih kombinasi 3 orang dari 10 orang. Nah, di sini kita bisa pakai permutasi tadi. Kita ada 10 orang, N-nya 10, kita permutasikan dengan rasio kita pilih 3 orang. Maka ini kita bisa hitung dengan cara 10 faktorial tadi dibagi dengan 10 kurang 3 difaktorialkan. Maka ini sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial. Kita hitung 10 faktorial itu kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial. Nah, ini kita bisa hapus. Maka 10 kali 9 kali 8 itu sama dengan 720 juga. Ada 720 cara kombinasi untuk memilih ketua dari 10 orang. Oh, bukan memilih ketua, memilih susunan badan pengurus kelas dari 10 orang. Ini contoh kalau kita mau pakai permutasi. Permutasi yang seperti general seperti ini. Begitu. Oke, sorry for the delay. Bagaimana tadi Kak pertanyaannya? Sorry, saya agak lupa. Kalau gimana tadi case-nya, soalnya? Iya Kak, jadi kalau misalkan soal yang permutasi kombinasi gitu, cuman dia lebih dari satu variabel. Mhm. Contohnya kayak macam case ini posisi duduk di kelas ya. Iya, atau enggak dadu gitu. Oh, kalau soal-soal dadu sih mostly peluang ya. Tapi kalau soal yang menarik ini mungkin contoh posisi duduk di kelas kali ya. Mungkin contohnya punya cenderungan ya. Oh, misalnya kayak gini. Misalnya di kelas itu, misalnya dalam kelas, dalam kelas itu ada um, 6 laki-laki, misalnya 6 laki-laki dan 4 perempuan misalnya ya. 6 laki-laki, 4 perempuan. Kemudian uh, misalnya, kemudian ada 5 kursi. Misalnya ada 5 kursi. Ya, misalnya 5 kursi dalam satu baris ya. 5 kursi dalam satu baris. Dan ditanyakan itu, kalau gitu jangan 6, 5 saja deh. Misalnya 5 laki-laki, 4 perempuan misalnya. Lalu ada 5 kursi dalam satu baris dan ditanyakan berapa banyak cara untuk memilih 5 siswa. Nah, biasanya nih ya, soalnya tuh bilang tanpa peduli urutan biasanya. Biasanya nih, tanpa peduli urutan. Tanpa peduli urutannya, yang akan duduk di kursi ini, 5 kursi tadi gitu. Kalau seperti ini berarti kita bukan pakai permutasi. Ini kita bukan pakai permutasi, tapi kita pakai namanya kombinasi. Kombinasi itu rumusnya sama dengan N kombinasi dari R. N-nya itu adalah
jumlah keseluruhan data atau jumlah data sini ya, anggotanya berarti ya. Anggota dalam kelas itu 5 laki-laki, 5 perempuan. Artinya N-nya ini itu ada 9. N-nya itu ada 9. Rasionya atau yang menjadi R-nya itu adalah berapa banyak slot yang tersedia. 5 siswa ini. 5 siswa yang kita akan pilih ini. Ya, 5 siswa yang akan kita pilih untuk menempati kebetulan 5 kursi. Jadi rasionya di sini adalah 5. Dan untuk kombinasi dari NCR ini dapat kita jabarkan menjadi N faktorial, ya, N faktorial per R faktorial dikalikan N kurang R difaktorialkan. Ini penjabaran dari kombinasi. Nah, tinggal kita hitungkan segini. Dengan jumlah anggotanya itu ada 9, dari 5 laki-laki, 5 perempuan, berarti 9 faktorial per rasionya adalah 5, karena kita akan memilih 5 siswa tanpa mempedulikan urutannya. 5 faktorial dikalikan 9 kurang 5 difaktorialkan. Tinggal kita selesaikan. Ini menjadi 9 faktorial per 5 faktorial kali 4 faktorial. Oke. Tinggal kita jabarkan kembali. 9 itu kan 9 faktorial. Itu menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Stop di sini. Per 5 faktorial kali 4 faktorial. Nah, 5 faktorial dengan 5 faktorial habis. Tinggal kita selesaikan 9 kali 8 kali 7 kali 6. Per 4 faktorial ini langsung saja kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kita bisa sederhanakan ya. 9 dengan 3, di sini sisa 3. 8 dengan 4, di sini sisa 2. 6 dengan 2, di sini sisa 3. Berarti 3 kali 2, 6. 6 kali 7, 42. 42 kali 3, itu dapat di 126. Maka ada 126 cara kombinasi untuk memilih 5 siswa, laki-laki dan perempuan, tidak peduli urutannya, untuk menduduki 5 kursi yang tersedia. Kurang lebih seperti soalnya, kalau seingat saya ya. Tidak tahu apakah yang kakak maksud seperti ini atau tidak. Tapi yang saya bisa pikirkan sekarang mungkin kurang lebih soalnya begitu. Ada yang masih ingin ditanyakan lebih lanjut? Kak, mau tanya lagi, kira-kira kapan soal menggunakan permutasi, kapan menggunakan kombinasi? Oke, good question. Secara sederhananya itu, kalau mungkin kayak gini deh. Teman-teman lihat di soal yang tadi saya barusan bikin, kombinasi itu ada mungkin yang menjadi kata kuncinya ya, mungkin yang bisa menjadi kata kuncinya. Kalau kombinasi itu tidak peduli urutan. Itu mungkin salah satunya, tidak satu-satunya ya. Ini mungkin menjadi salah satunya. Kalau kombinasi itu mungkin dia tidak peduli urutan atau tidak peduli posisi itu diperhitungkan atau tidak. Itu mungkin kita bisa pakai kombinasi. Kalau kita pakai permutasi, urutan ataupun posisi itu menjadi pertimbangan penting. Mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, mungkin bahasa sederhananya saya bisa bahasakan seperti itu. Saya bingung kalau menjelaskan secara simpelnya gimana ya. Tapi mungkin untuk konteks tes kayak gini yang mungkin teman-teman bisa pakai menjadi patokan, permutasi itu urutannya penting, dan kalau kombinasi itu urutannya tidak penting. Mungkin itu dulu. Nanti besok coba saya cari tahu, saya baca kembali deh untuk kombinasi permutasi ini dan peluang-peluang ini ya, teori-teori peluang ini ya. Nanti baru saya jelaskan. Tapi untuk sekarang mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan Kak. Ya. Mohon maaf ya.
Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Ya, karena nanti rekamannya saya share di YouTube lagi deh. Oke. Nah, ini selanjutnya kita tinggal, ini masih di soal-soal kuantitatif, tapi em, bagian kecukupan data ya. Ini bagian-bagian kecukupan data. Jadi, berdasarkan data-data yang diberikan, misalnya diketahuinya satu dua, apakah pernyataan satu atau pernyataan dua itu sudah cukup atau dua-duanya baru cukup untuk mendapatkan solusinya. Ini masuk di soal kecukupan data. Jadi untuk di kuantitatif urutannya mulai dari deret, kemudian basic aljabar, ya basic aljabar seperti perhitungan pecahan, persentase, desimal, kemarin operasi hitung yang terjadi, kemudian perpangkatan, akar-akar, masuk basic aljabar seperti itu. Kemudian soal selanjutnya adalah aritmatik, ya soal cerita, seperti yang tadi kita sudah bicarakan bersama, kita selesaikan bersama. Lalu soal yang berikutnya adalah model soal kecukupan data. Kita coba selesaikan dua nomor ini ya, untuk soal kecukupan data. Nomor 121. Berapakah nilai dari X plus 2Y jika diketahui X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 3. Nah, kita lihat apakah pernyataan 1 dan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan nilai dari X tambah 2Y. Menurut teman-teman, apakah pernyataan 1 saja cukup, atau pernyataan 2 saja cukup, atau dua pernyataan bersama-sama itu cukup? Kira-kira mana jawaban yang tepat? Oh, rame-rame menjawab C. Oke. Ya, jawabannya betul, yaitu C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jawabannya C. Kenapa C? Mungkin sedikit saya terangkan ya. Karena jika kita cuma butuh pernyataan satu misalnya, kita ambil pernyataan satu saja, yang ini. Kita lihat diketahui X sama dengan 3. Maka, jika kita substitusikan ke soal, X tambah 2Y, dengan kita ketahui X sama dengan 3, maka ini menjadi X 3 tambah 2Y. Yang mana ini belum menjawab berapa nilai dari X tambah 2Y. Kita butuh satu pernyataan lagi yang menyatakan nilai dari variabel Y. Y itu berapa nilainya. Dan itulah kita butuh pernyataan nomor 2. Y itu sama dengan minus 3. Sehingga kalau Y sama dengan minus 3, soal ini akan menjadi 3 tambah 2 kali minus 3. Sama dengan 3 ditambah minus 6 atau sama dengan minus 3. Maka ini bisa menjawab soalnya, yaitu nilai dari X tambah 2Y adalah minus 3. Soal ini bisa terjawab jika kita membutuhkan pernyataan 1 dan pernyataan 2 bersama-sama. Seperti itu model soal kecukupan data. Jadi teman-teman tidak cuma menerka-nerka, tapi juga terkadang butuh perhitungan untuk membuktikan apakah benar dua pernyataan ini cukup atau satu saja sudah cukup. Jadi kita coba next lagi ya, nomor 122. Berapa nilai dari X tambah Y jika diketahui X minus Y itu sama dengan 3 dan X kuadrat minus Y kuadrat itu sama dengan 9. Nah, kalau seperti ini yang teman-teman butuh pembuktian dulu, dihitung dulu kira-kira pernyataan 1 atau pernyataan 2 ini cukup. Nah, kalau ini jawabannya apa kira-kira teman-teman? Apakah pernyataan 1 saja cukup atau pernyataan 1 dan 2, pernyataan 2 saja cukup atau butuh kedua pernyataan? Nah, ini mulai terpecah belah nih jawabannya nih. Ada yang C, ada yang A nih. Oh, ada yang C, ada yang A, ada yang B. Oke. Oke. Jawabannya adalah kita membutuhkan dua pernyataan bersama-sama. Tidak bisa satu saja. Kenapa demikian? Coba kita buktikan ya. X minus Y sama dengan 3.
Ini tentu saja belum menjawab apa-apa nih, justru menambah masalah baru. Belum bisa menjawab apa-apa. Kita lihat di pernyataan kedua. X kuadrat minus Y kuadrat itu sama dengan 9. Nah, ini teman-teman harus ingat kembali kemarin tentang persamaan identitas, bahwa X kuadrat minus Y kuadrat itu sama dengan X minus Y dikali X tambah Y. Nah, disinilah baru kita butuh pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, oh ini sama dengan 9 ya, ini sama dengan 9. Nah, pernyataan pertama, dia menyatakan X minus Y itu sama dengan 3. Artinya kita bisa substitusikan ke sini. Maka ini menjadi 3 dikali X tambah Y itu sama dengan 9. Maka X tambah Y itu sama dengan 9/3 atau sama dengan 3. Maka di sini kita membutuhkan dua pernyataan ini bersama-sama untuk mendapatkan nilai X tambah Y. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk model soal kecukupan data. Mungkin besok kita akan lanjut di ini soal kecukupan data yang lainnya ya. Ada berapa nomor nih? Oh, masih cukup banyak. Nanti kita coba selesaikan ini, lalu kita masuk ke latihan soal yang lain. Saya sudah dapat ada beberapa latihan soal yang bisa kita pakai sih. Jadi aman aja. Masih ada banyak latihan soal. Oke.